Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Kepada wabarakatuh. Dr. Intan Renata, Esked SPLGK MKes, yang saya hormati, dan teman-teman sekaligus yang saya sayangi, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Persalinan pada Letak Sungsang. Sebelumnya, perkenalkan saya di sini sebagai moderator. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama, definisi persalinan sungsang. Persalinan sungsang dengan presentasi bokong adalah di mana letak bayi sesuai dengan baik sumbu badan ibu, kepala berada pada fundus uteri, sedangkan bokong merupakan bagian terbawah atau di daerah pintu atas panggul atau simfisis. Persalinan sungsang dengan presentasi bokong adalah jika letak bayi memanjang dengan bokong sebagai bagian yang terendah. Persalinan sungsang dengan presentasi bokong adalah jika letak bayi membujur dengan kepala janin di fundus uteri. Persalinan sungsang dengan presentasi bokong adalah di mana letak janin memanjang dengan kelainan dalam polaritas. Panggul janin merupakan kutub bawah, penunjuknya adalah sakrum. Persalinan sungsang dengan presentasi bokong adalah posisi di mana bayi di dalam rahim berada dengan kepala di atas sehingga pada saat persalinan normal, pantat atau kaki si bayi yang akan keluar terlebih dahulu dibandingkan dengan kepala pada posisi normal. Baik, selanjutnya etiologi. Menurut Millens 2009, penyebab dari letak sungsang seringkali tidak ada penyebab yang bisa diidentifikasikan. Tetapi berbagai kondisi berikut ini mendorong terjadinya presentasi bokong. Patofisiologi. Letak janin dalam uterus bergantung pada proses adaptasi janin terhadap ruangan dalam uterus. Pada kehamilan sampai kurang lebih 32 minggu, jumlah air ketuban relatif lebih banyak, sehingga memungkinkan janin bergerak dengan leluasa. Dengan demikian, janin dapat menempatkan diri dalam presentasi kepala, letak sungsang atau letak lintang. Pada kehamilan triwulan terakhir, janin tumbuh dengan cepat dan jumlah air ketuban relatif berkurang, karena bokong dengan kedua tungkai terlipat lebih besar daripada kepala. Maka bokong dipaksa untuk menempati ruang yang lebih luas di fundus uteri. Sedangkan kepala berada ruangan yang lebih kecil di segmen bawah uterus. Dengan demikian dapat dimengerti mengapa pada kehamilan belum cukup bulan frekuensi letak sungsang lebih tinggi, sedangkan pada kehamilan cukup bulan janin sebagian besar ditemukan dalam presentasi kepala. Pemeriksaan fisik. 1. Keadaan umum ditunjukkan untuk mengetahui keadaan ibu berkaitan dengan kondisi yang dialaminya pada ibu hamil dengan sungsang. Keadaan umum ibu adalah cukup. 2. Kesadaran. Untuk mengetahui tingkat kesadaran ibu, apakah kompos mentis, somnolen, atau koma. Pada ibu hamil dengan sungsang, kesadaran adalah kompos mentis. Ketiga, dengan tekanan darah normal 120/80. B. Suhu normal pada ibu hamil adalah 36 sampai 37 derajat Celcius. Keadaan suhu tinggi menunjukkan keadaan infeksi. C. Nadi. Untuk mengetahui denyut nadi pasien yang dihitung dalam 1 menit, nadi berkisar umumnya antara 60 sampai 80 denyutan per menit. D. Respirasi. Untuk mengetahui frekuensi pernafasan klien yang dihitung dalam 1
tidak. 5. Berat badan. Untuk memonitor kelainan berat badan yaitu menambah berat badan rata-rata selama Baik, saya ulangi. 5. Berat badan. Untuk memonitor kelainan berat badan yaitu penambahan kehamilan 10 kg dan antara sebelum dan setelah melahirkan kelebihan Pemeriksaan obstetri. Pada pemeriksaan luar, di bagian bawah uterus tidak dapat diraba bagian yang keras dan bulat, yakni kepala, dan kepala teraba di fundus uteri. Kadang-kadang bokong janin teraba bulat dan dapat memberi kesan seolah-olah kepala. Tetapi bokong tidak dapat digerakkan semudah kepala. Seringkali wanita tersebut menyatakan bahwa kehamilan terasa lain daripada kehamilan yang terdahulu, karena terasa penuh di bagian atas dan gerakan terasa lebih banyak di bagian bawah. Denyut jantung janin pada umumnya ditemukan setinggi atau sedikit lebih tinggi dari umbilikus. Apabila diagnosis letak sungsang dengan pemeriksaan luar tidak dapat dibuat, karena misalnya dinding perut tebal, uterus mudah berkontraksi, atau ketuban airnya, atau banyaknya air ketuban. Maka diagnosis ditegakkan berdasarkan pemeriksaan dalam. Apabila masih ada keraguan, harus dipertimbangkan untuk melakukan pemeriksaan ultrasonografi atau MRI atau disebut magnetic resonance imaging. Bila dapat diraba kaki, maka harus dibedakan dengan tangan. Pada kaki terdapat tumit, sedangkan pada tangan ditemukan ibu jari yang letaknya tidak sejajar dan jari-jari lain. Dan panjang jari kurang lebih sama dengan panjang telapak tangan. Pada persalinan lama, bokong janin mengalami edema, sehingga kadang-kadang sulit untuk membedakan bokong dengan muka. Pemeriksaan yang teliti dapat membedakan bokong dengan muka karena jari yang akan dimasukkan ke dalam anus mengalami rintangan otot, sedangkan jari yang dimasukkan ke dalam mulut akan meraba tulang rahang dan alveola tanpa ada hambatan. Pada presentasi bokong kaki sempurna, kedua kaki dapat diraba sampai di samping bokong, sedangkan pada presentasi bokong kaki tidak sempurna, hanya teraba satu kaki 4 di samping bokong. Maaf, share screen-nya. Penata laksanaan. Mekanisme persalinan letak sungsang berlangsung dengan persalinan bokong, persalinan bahu, dan persalinan kepala. Bokong masuk pintu atas panggul dapat melintang atau miring mengikuti jalan lahir dan melakukan putar paksi dalam sehingga trochanter depan berada di bawah simfisis dengan trochanter depan sebagai berada di bawah simfisis dengan bahu depan sebagai hipomoklion akan lahir bahu belakang bersama dengan tangan belakang diikuti kelahiran bahu depan atau tangan depan. Kebersamaan dengan kelahiran bahu, kepala bayi memasuki jalan lahir dapat melintang atau miring, serta melakukan putar paksi dan dalam sehingga sibok siput berada di bawah simfisis. Subok siput menjadi himoklion berturut-turut akan lahir dagu, mulut, hidung, muka, dan kepala seluruhnya. Selanjutnya ada contoh kasus. Dari hasil pemeriksaan Nyonya D mengeluh mules-mules sejak semalam pukul 2 WIB. Sudah keluar air dan lendir darah dari kemaluannya pukul 3 WIB. Pada pemeriksaan abdomen dengan palpasi Leopold 1 TFU perabaan
3 jari di bawah PX, teraba bulat, keras, dan melenting. Leopold II, teraba tahanan besar, keras, dan memanjang pada bagian kanan, teraba bagian kecil janin di bagian kiri. Leopold III, teraba bulat, lunak, dan tidak melenting atau tidak dapat digoyangkan. Diagnosa ditegakkan setelah dilakukan pemeriksaan, yaitu Nyonya D, 36 tahun, G1P0A0, hamil 39 minggu, infartu kala 2, dengan letak sungsang disertai anemia sedang, melakukan kolaborasi dengan dokter SPOG, maka dilakukan pertolongan persalinan dengan tindakan seksio kaesarea. Bayi lahir pukul 13.50 WIB, menangis kuat beberapa menit setelah lahir. Tonus otot aktif, jenis kelamin perempuan, dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil Hb 7,6 gram, maka dilakukannya transfusi darah 1 labu untuk mengatasi anemia. Tanggal 24 Maret 2017, ibu dan bayi diperbolehkan pulang dengan keadaan baik. Kesimpulan yang dapat diambil mulai dari asuhan INC dan PNC dan BBL selama 2 minggu tidak ada komplikasi dari persalinan sungsang pada ibu dan bayi. Sehingga ibu dan bayi dalam keadaan sehat. Sarannya yang diberikan kepada Nyonya D yaitu dianjurkan untuk menggunakan alat kontrasepsi dan memberikan imunisasi dasar kepada bayinya. Terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah persalinan sungsang adalah di mana presentasi bokong bayi tidak sesuai dengan sumbu badan ibu. Jadi kepala berada pada fundus uteri, sedangkan bokong merupakan bagian terbawah atau daerah pintu atas panggul atau PAP atau simfisis.